Salam Guru Penggerak, saya dari kelas B, PDP 117 di bawah bimbingan fasilitator Bapak Dr. Yusuf STMT dan pendamping Bapak Oberlensius Sialagan SPD, ingin menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Rifaatul Suaidah Lubis, calon guru penggerak dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya bertugas di SD Negeri 101764 Bandar Lipa, Kecamatan Percut Setuan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu murid adalah objek belajar. Jadi saya menganggap murid adalah benda yang menjadi sasaran dari usaha-usaha saya dalam proses pembelajaran. Sebab saya yang mengatur dan menentukan seluruh proses pembelajaran tanpa menanyakan apa keinginan murid saya dan tanpa mencari tahu bagaimana minat, bakat, dan memahami karakteristik mereka. Kemudian saya beranggapan bahwa pendidikan adalah proses mentransfer ilmu, memindahkan ilmu pengetahuan dari guru kepada muridnya, yang bertujuan agar murid-murid tersebut mendapatkan nilai yang bagus dan kompetensi dalam pembelajaran dapat tercapai. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa tujuan pembelajaran ada dua hal. Yang pertama, penyelesaian target kurikulum dan pencapaian nilai kognitif murid-murid saya. Nah, kemudian pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang bersumber pada guru, yang berpusat pada guru atau teacher-based learning. Jadi, saya memposisikan diri saya sebagai satu-satunya sumber informasi. Di sini, guru adalah juru serba tahu dan juru serba bisa. Saya menganggap bahwa semakin banyak informasi yang saya sajikan kepada murid-murid saya, maka mereka akan semakin cerdas. Saya tidak menyadari bahwa jika anak semakin didikte, maka dia akan semakin pasif. Pembentukan karakter. Menurut saya, pembentukan karakter yang baik adalah melalui aturan yang ketat dan jelas. Jika murid-murid saya telah mampu melaksanakan semua peraturan yang saya buat, saya anggap saya telah berhasil membentuk karakter mereka. Saya telah berhasil membuat mereka disiplin. Dan muncul kebanggaan tersendiri dalam diri saya, kebanggaan dalam tanda kutip. Bangga telah menertibkan mereka dan bangga telah membuat mereka tidak ribut di dalam kelas. Kemudian, saya menganggap kesalahan ataupun ketidakmampuan murid adalah kesalahan yang wajib diberikan sanksi. Jadi ketika murid mendapatkan nilai yang rendah ataupun tidak mampu menyelesaikan tugas, saya harus memberikan hukuman dengan tujuan memberikan efek jera agar kedepannya mereka akan lebih semangat dan lebih rajin belajar. Saya bersyukur bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini karena saya bisa belajar dari orang-orang yang tepat. Jadi saya berada di tempat yang tepat untuk memperbaiki paradigma saya tentang pendidikan. Nah, dari modul yang telah saya pelajari dan juga dari narasumber yang telah berbagi informasi kepada kami calon guru penggerak, saya mengambil sebuah kesimpulan filosofis pemikiran Ki Hajar yang saya sebut dengan azas 3 tri Ki Hajar Dewantara. Tri yang pertama, trilogi pendidikan. Ingarso Sungklodo, Imadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Tri yang kedua, trikon, azas trikon, kontinuitas. Nah, jadi pendidikan itu tidak boleh diam. Pendidikan harus terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Konvergensi, pendidikan tersebut harus berkembang secara kontinu, secara berkesinambungan. Dan konsentris, perkembangan pendidikan harus sesuai dengan kepribadian kita sendiri, kepribadian bangsa Indonesia. Dan tri yang ketiga yaitu tri pusat pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, keberhasilan pendidikan bergantung kepada tri pusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga yang menjadi tempat pertama dan yang paling utama sebagai tempat pendidikan, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Berdasarkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, paradigma saya mulai berubah
Saya meyakini bahwa murid bukan lagi objek belajar, tapi murid adalah subjek belajar. Nah, di sini kita harus memberikan kesempatan kepada murid yang seluas-luasnya untuk mengemukakan ide, berkreativitas, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, agar mereka mendapat pengalaman belajar yang baru, sehingga mereka dapat membangun pengetahuan yang baru. Dan pendidikan bukanlah menuntut ataupun mentransfer ilmu saja, tapi pendidikan adalah menuntun. Sesuai dengan perkataan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi sebagai seorang guru, kita harus bertugas sebagai fasilitator, sebagai pendamping dan stimulator yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan kodratnya dan dapat mengasah minat dan bakat mereka. Jadi pembelajaran harus berorientasi pada murid. Guru harus memandang muridnya dengan penuh istimewa, dengan penuh rasa hormat, sesuai dengan azas yang digunakan taman siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk menuntut suatu hak, melainkan berhamba pada sang anak. Jadi seorang guru harus ikhlas menuntun kodrat yang ada pada anak. Nah, jadi jika guru telah berhamba pada sang murid, maka dia akan menyadari apa tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Jadi tujuan pembelajaran yang hakiki adalah memerdekakan jiwa-jiwa murid dan kemudian membentuk, menciptakan murid yang berbudi pekerti, beradab, dan penuh kebijaksanaan. Jika murid telah merasa nyaman dan bahagia selama proses pembelajaran, maka jiwanya akan merasa bebas, sehingga afektif yang baik akan terbentuk. Jika afektifnya telah terbentuk, maka kognitifnya akan berkembang. Jika kognitifnya telah berkembang, psikomotoriknya akan aktif, selaras, dan juga berkembang. Jadi sebagai seorang guru, jangan hanya terfokus pada kognitif murid-murid kita saja. Nah, kemudian pembentukan karakter. Pembentukan karakter adalah melalui proses imitasi dan penanaman budi pekerti. Seorang anak akan meniru, menduplikasi apa yang ia lihat. Nah, jadi sebagai seorang guru, kita harus memberikan teladan yang baik agar apa yang kita lakukan dicontoh oleh murid-murid kita. Kemudian kita harus mampu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan menanamkan budi pekerti yang baik pada diri murid-murid kita sejak dini. Bukan menjejali mereka dengan aturan-aturan yang kita buat, tapi kita harus mampu menstimulasi mereka agar timbul kesadaran dari dirinya untuk mengatur dirinya sendiri, timbul kesadaran untuk mengontrol dirinya dan juga pembelajarannya. Nah, yang terakhir, kegagalan, keberhasilan, kemampuan ataupun ketidakmampuan murid harus dipandang sebagai interpretasi yang berbeda yang perlu dihargai. Karena murid memiliki keunikan masing-masing yang akan menjadi identitas dirinya. Sesuai dengan perkataan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan, anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya sendiri. Nah, hal-hal yang akan saya lakukan untuk membentuk pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dimulai dari diri. Saya akan menjadi role model. Demikian kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.